Perkenalkan, nama saya Marbella Katarina Sula. Saya adalah mahasiswa dari Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu penyakit kusta. Apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta pada pengertiannya adalah penyakit infeksi kronis namun dapat disembuhkan. Penyakit ini terutama menyebabkan lesi kulit dan kerusakan pada saraf. Terdapat 3 cara penularan dari penyakit kusta, yaitu yang pertama melalui udara atau droplet, yang kedua melalui kontak langsung, dan yang ketiga melalui kontak dengan hewan tertentu. Etiologi kusta. Untuk etiologi kusta adalah Mycobacterium leprae. Pada tahun 1873, seorang dokter dari Norwegia bernama Gerard mengidentifikasi bakteri tersebut sebagai penyebab dari kusta. Siklus hidup dan karakteristik Mycobacterium leprae. Siklus hidup dari bakteri ini terjadi ketika bakteri ini menemukan host yang tepat untuk mereplikasikan dirinya. Dalam siklus replikasi yang terjadi, waktu yang dibutuhkan kurang lebih adalah 13 hari. Karakteristik dari bakteri ini adalah bakteri ini berbentuk batang dengan kedua ujungnya berbentuk bulat. Berukuran panjang kurang lebih 1,5 hingga 8 mikro dan diameter 0,2 hingga 0,5 mikro. Bakteri ini berwarna merah dengan pewarna Zell-Nielsen. Tanda dan gejala. Secara umum, tanda dan gejala dalam penyakit kusta ialah yang pertama, munculnya bercak-bercak pada tangan. Yang kedua, adanya mati rasa atau baal pada area kulit yang menampakkan bercak. Sensasi mati rasa ini mengakibatkan penderita kusta tidak dapat merasakan perubahan suhu yang ada. Klasifikasi kusta. Kusta diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu kusta PB dan kusta MB. Kedua kusta ini memiliki perbedaan pada sifatnya, yaitu yang pertama, perbedaan terhadap lesi kulit. Pada kusta PB, terdapat 1 hingga lesi hipopigmentasi, distribusi tidak simetris, dan hilangnya sensasi jelas. Sedangkan pada kusta MB, terdapat lebih dari 5 lesi hipopigmentasi, distribusinya lebih simetris, dan hilangnya sensasi kurang jelas. Perbedaan selanjutnya pada sifatnya yaitu pada kerusakan saraf. Pada kusta PB, kerusakan saraf hanya terjadi pada 1 cabang syaraf, sedangkan pada kusta MB, kerusakan saraf terjadi pada banyak cabang syaraf yang ada. Patofisiologi. Patofisiologi dari kusta ialah melalui infeksi Mycobacterium leprae yang merupakan bakteri basil tahan asam. Bakteri ini dapat ditularkan dengan kontak dekat dan lama antara individu yang rentan dengan pasien yang terinfeksi melalui sekresi nasal atau droplet. Rute transmisi utama dalam penyakit ini adalah sekresi nasal. Selain itu, transmisi juga dapat terjadi melalui erasi kulit. Bakteri ini dapat bermanifestasi secara berbeda-beda tergantung pada respon imun masing-masing pasien. Pada pasien dengan respon imun seluler yang banyak akan memiliki manifestasi bentuk tuberkuloid, sedangkan pada pasien dengan respon imun seluler minimal akan memiliki manifestasi bentuk lepromatus. Rantai penularan. Rantai penularan dari kusta dapat dilihat seperti di samping ini, yaitu adanya kuman penyebab yaitu Mycobacterium leprae. Kemudian ditularkan dari sumber penularan yaitu penderita kusta yang belum berobat. Cara keluar kuman ini dari tubuh penderita yaitu melalui saluran nafas. Kemudian kuman akan ditularkan melalui kontak erat dan lama dan masuk ke dalam tubuh pejamu yang memiliki kekebalan seluler melalui saluran nafas. Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi penyakit kusta, yaitu yang pertama, kelainan genetik pada sistem imun, yang kedua kontak fisik dengan hewan penyebar bakteri kusta,
Dan yang ketiga adalah tempat tinggal, di mana orang tersebut tinggal di area endemik kusta. Pencegahan kusta. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit kusta. Di antaranya yang pertama, melakukan edukasi kusta terutama di daerah endemik. Yang kedua, melakukan diagnosis dini dan pengobatan untuk mencegah penularan. Dan yang ketiga adalah sanitasi diri dan lingkungan. Pengobatan kusta. Pengobatan pada penyakit kusta dapat dilakukan dengan diberikan kombinasi antibiotik selama 6 bulan hingga 2 tahun. Jenis antibiotik, dosis dan durasi penggunaannya ditentukan berdasarkan jenis kusta yang ada. Sekian materi yang saya paparkan tentang kusta. Jika ada kata-kata yang kurang atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.